Baiklah, kita akan membahas mengenai akut coronary syndrome atau sindrom koroner akut. Eh, Gangguan ini merupakan gangguan pada sistem kardiovaskuler yang sering sekali nanti akan kita temukan di rumah sakit. Nah, penyebab utama dari akut coronary syndrome adalah penurunan suplai darah ke sel-sel jantung. Penurunan suplai darah ini juga bisa terjadi secara mendadak, secara total, yang biasanya disebabkan karena adanya plak aterosklerotis yang ruptur. Nah, karena ACS ini pada dasarnya disebabkan karena penurunan suplai darah ke jantung, maka kita akan mereview terlebih dahulu mengenai aterosklerosis. Jadi kita lihat sebelah sini, ini merupakan pembuluh arteri yang normal. Jadi normalnya seperti ini, bagian dalam arteri yang langsung berhubungan dengan aliran darah itu adalah tunika intima. Normalnya itu dindingnya itu adalah smooth, licin, dan tidak ada apa-apanya. Maksudnya halus. Nah, kita lihat yang sebelah sini. Ini merupakan plak atau plak aterosklerosis. Nah, plak ini terbentuk karena timbunan kolesterol, terutama LDL. Jadi ketika dalam darah ada kadar kolesterol LDL yang sangat tinggi dan terjadi secara kronis bertahun-tahun, maka akan tertimbun di dalam bagian dalam dari dinding pembuluh darah. Selain kolesterol, itu juga akan plak ini terbentuk dari kalsium dan zat-zat lain, misalnya trombin ataupun zat-zat lain yang ada di dalam aliran darah. Lama-kelamaan plak ini akan terus bertambah sehingga akan semakin mengurangi aliran darah yang bisa melewati arteri ini. Nah, kita bayangkan kalau arteri aterosklerotik plak ini terjadi pada arteri yang mensuplai sel-sel di jantung. Kita lihat ini merupakan arteri yang mensuplai organ jantung. Jadi ada dua cabang utama, yaitu yang ini, right coronary artery langsung bercabang dari aorta, dan left coronary artery yang nanti akan bercabang menjadi yang ke bawah ini, left main coronary, dan ini arteri circumflex. Jadi aterosklerosis tadi itu bisa terjadi di pembuluh darah yang besar di sini ataupun di cabang-cabangnya. Nah, apabila salah satu pembuluh darah yang besar ini mengalami aterosklerosis, kemudian plaknya ruptur dan menyebabkan sumbatan yang total, maka pasien itu bisa datang dengan keluhan nyeri dada yang sangat berat dan yang kita kenal sebagai serangan jantung atau heart attack. Nah, nanti kita akan bahas Nah, ini merupakan contoh dari arteri koronaria yang mengalami aterosklerosis. Jadi yang putih-putih ini merupakan plaque aterosklerosis yang disebabkan karena penimbunan kolesterol, terutama LDL. Jadi ketika kadar kolesterol LDL sangat tinggi dalam darah, maka akan menyebabkan kolesterol LDL tersebut tertimbun di bagian dalam dinding pembuluh darah atau di bagian tunika intima. Nah, kita akan lihat bagaimana jika plaque ini ruptur. Karena plak aterosklerosis ini memang sangat rentan untuk ruptur karena adanya aliran darah di sini. Kita lihat. Nah, ini ruptur plak. Ketika plak tersebut ruptur, maka ini akan mengaktifasi semua sel-sel dan faktor-faktor yang terlibat di dalam pembukuan darah, platelets, trombin, fibrinogen, seperti itu. Nah, ini lama-kelamaan akan menyebabkan sel-sel tersebut menempel dan menyebabkan obstruksi total dari aliran darah. Kita lihat. Nah, ketika aliran darah di sini sudah terhenti sama sekali, biasanya pasien akan datang dengan keluhan yang seperti kita kenal dengan serangan jantung atau heart attack. Ini kita punya contoh pasien yang datang di IGD dengan keluhan nyeri angina. Jadi nyeri angina itu adalah nyeri yang disebabkan karena jantung. Nah, nyeri angina ini disebabkan karena sel-sel jantung iskemik karena kekurangan suplai darah maupun oksigen. Ini contohnya. Jadi ada laki-laki 60 tahun datang ke IGD dengan keluhan nyeri dada kiri seperti tertindih. Nyeri ini datang ketika pasien tersebut aktivitasnya bertambah dan tidak berkurang saat istirahat. Jadi ini merupakan karakteristik yang khas pasien yang dengan ACS itu begitu datangnya. Jadi nyeri dada, kadang disertai keringat dingin, mual, ataupun sesak. Jadi ini saya bahas dulu karakteristik nyeri angina.
itu adalah perasaan terbakar di dada atau perasaan seperti diremas-remas dan tertindih benda berat. Nah, tapi ada juga karakteristik yang ekivalen. Jadi ketika pasien ini datang dengan keluhan ini, itu disamakan dengan nyeri angina. Ketika kita EKG ada perubahan dari ST segmen. Ya, jadi misalnya pasien datang dengan susah bernafas tiba-tiba atau keringat berlebihan yang tidak ada penyebabnya, tidak diketahui penyebabnya, nggak demam, nggak apa namanya, nggak lagi nyeri, tiba-tiba aja keringat berlebihan, kita udah cari tahu tidak ada. Nah, ketika di EKG pasien mengalami perubahan ST segmen, depresi ataupun elevasi, atau ketika dicek kardiak enzim yang terjadi peningkatan. Nah, gejala ini dinamakan sebagai anginal ekivalen atau sama dengan angina, walaupun pasien datang tidak dengan nyeri dada. Oke, jadi sekarang kita bahas akut coronary syndrome. Jadi ACS itu terdiri dari 3 jenis. Yang terparah atau terberat itu adalah STEMI, kemudian non-STEMI dan unstable angina pectoris. STEMI, ST elevasi infak miokard. Nah, pasien dengan STEMI, non-STEMI ataupun unstable angina ini datang dengan karakteristik yang sama, yang tadi itu nyeri dada, kadang disertai sesak, bisa juga disertai keringat dingin. Perbedaannya yang membedakan ketiga jenis kondisi penyakit ini adalah seberapa besar tersumbatnya arteri koronaria. Jadi pada STEMI terjadi penyumbatan yang total. Sehingga pada EKG nanti kita dapatkan ada ST elevasi karena ketika aliran listrik itu melewati sel-sel jantung yang apa namanya? Yang mati, yang infak, itu terjadi ST elevasi. Sedangkan pada non-STEMI dan unstable angina kita tidak akan mendapatkan gambaran EKG dengan ST elevasi. Yang sudah dibahas ya. Jadi sekarang kita bahas yang STEMI dulu. Ini disebabkan obstruksi yang total dari arteri koronaria yang mensuplai area tertentu dari jantung. Apa saja arterinya itu sudah dibahas tadi di depan. Jadi dan apa saja lead yang mewakili area jantung tersebut itu sudah dibahas di interpretasi EKG dasar atau langkah untuk interpretasi EKG dasar. Nah, pada STEMI gambaran EKG-nya menunjukkan adanya elevasi segmen ST. Nah, pasien dengan STEMI itu kan tadi kita lihat juga animasinya, arteri yang tersumbat itu total. Karena total itu sumbatannya harus dibuka. Nah, sumbatannya dibuka itu dilakukan dengan terapi reperfusi. Ada 2 pilihannya, yaitu kimia dengan menggunakan obat-obatan, trombolitik atau nama lainnya fibrinolitik, atau juga secara mekanik, yaitu dengan percutaneous coronary intervention, atau mungkin yang kita kenal dengan pemasangan ring. Nah, ini contoh dari EKG pasien yang mengalami STEMI. Kita lihat mana STEMI-nya, atau mana ST elevasinya. Ya, ini ada di lead 2. Lead 2 ini merupakan ST elevasi. 3. Ini ST elevasi di lead 3. Harusnya kan harusnya ST segmen itu adalah apa namanya? Harusnya ST segmen itu isoelektrik. Ini terjadi peningkatan. Seperti ini peningkatannya tinggi. 2, 3 dan AVF. 2, 3 AVF menggambarkan area jantung bagian ini juga ST elevasi bagian inferior. Benar. Jadi untuk dikatakan ST elevasi yang bisa merupakan karakteristik dari STEMI itu ada apa namanya? Ada harus signifikan. Harus signifikan itu artinya harus terjadi di 2 lead yang berurutan dan elevasinya lebih dari 1 kotak kecil di lead ekstremitas dan lebih dari 2 kotak kecil di lead dada. Di lead dada itu V1 sampai V6. Kita lihat yang berurutan itu yang menggambarkan area jantung tertentu. Nanti dilihat lagi pelajaran sebelumnya yaitu inferior misalnya 2, 3 AVF berurutan antara 2, 3 dan AVF 2 lead yang berurutan. Kalau lead 1 menggambarkan area jantung bagian lateral itu berurutannya dengan AVL. Jadi 1 AVL. 1 dengan V2 itu menggambarkan bagian jantung septal, V3 V4 bagian anterior, V5 V6 nanti high lateral. Seperti itu. Jadi ini
pasien ini EKG-nya menunjukkan ada ST elevasi di lead 23 AVF. Lebih dari 2 kotak kecil terjadi di 2 lead yang berurutan. Maka kita sebut ini adalah ST elevasi yang signifikan. Nah, ini normal EKG. Ini adalah ST segmennya. Dia normal, tidak ada ini ST segmennya, tidak ada ST elevasi maupun ST depresi. Nah, ini tadi sudah dibahas, jadi kriteria EKG untuk STEMI. Jadi tidak boleh cuma naik sedikit atau hanya di 1 lead. Jadi kalau di 1 lead itu harus dikonfirmasi ulang, di EKG ulang, atau mungkin memang tidak ada ST elevasi. Jadi harus terjadi di 2 lead yang berurutan. Okay. Kriteria STEMI selain ST elevasi, walaupun misalnya tidak ada ST elevasi, tapi ada new left bundle branch block, itu bisa dikategorikan sebagai STEMI. Tapi nanti ini kita bahas di tingkatan yang selanjutnya. Jadi untuk sementara fokus di ST elevasi aja. Untuk STEMI, karakteristiknya yaitu ada ST elevasi. Oke, ini juga EKG yang menunjukkan adanya ST elevasi, yaitu di lead 23 AVF. Ya, lead 23 AVF, inferior, yang disuplai oleh arteri koronaria kanan. Ya. Oke, tadi itu pasien dengan STEMI. Sekarang non-STEMI dan unstable angina pectoris. Jadi pada non-STEMI, N itu non, jadi tidak ada gambaran EKG yang menunjukkan ST elevasi. Nah, kedua kondisi ini disebabkan karena obstruksi yang parsial atau sebagian dari coronary artery. Gambaran EKG-nya bisa normal, artinya isoelektrik, ST segmennya, ataupun depresi, ataupun T-wave infection. T-wave infection ini maksudnya gelombang T itu kan normalnya dia selalu searah dengan QRS. Jadi kalau QRS-nya ke atas, T-nya kan ke atas. Nah, pada T-wave inversion, T-nya itu kembali ke bawah. Jadi ini biasanya bisa menunjukkan adanya iskemik yang belum infark tapi iskemik. Nah, ini bisa menjadi karakteristik dari non-STEMI atau unstable angina pectoris. Nah, bagaimana kita membedakan non-STEMI dan unstable angina pectoris? Yaitu dari pemeriksaan kardiak enzim, yaitu troponin misalnya, atau CKMB. Jadi, pasien ini bukan merupakan kandidat untuk reperfusi. Jadi, tidak dianjurkan untuk reperfusi, tapi kalau mau PCI untuk terapi diagnosis itu ya nggak apa-apa. Jadi, mungkin ada pasien dengan unstable angina dianjurkan untuk PCI. PCI-nya itu mungkin untuk melihat kualitas atau kondisi dari arteri koronaria. Oke, jadi nih, ketika kita punya pasien datang dengan nyeri dada yang konsisten dengan ACS itu tadi, nyeri dada sebelah kiri terasa seperti tertindih benda berat. Terus misalnya menjalar ke kiri, menjalar ke tangan kiri dan punggung, disertai mual, keringat dingin, sesak nafas. Oke, itu karakteristik nyeri angina. Kemudian kita EKG. Nah, ketika dari hasil EKG kita dapatkan ST elevasi, maka pasien ST elevasinya signifikan tadi, maka pasien dikatakan mengalami STEMI atau ST elevasi miokard infarct, dan pasti ketika dicek kardiak enzimnya itu troponinnya akan meningkat. Jadi kardiak enzim itu merupakan tanda adanya sel-sel jantung yang mati. Jadi ketika ada sel jantung yang mengalami infark atau iskemik mati, itu akan mengeluarkan enzim itu. Makanya pada STEMI, enzim jantungnya akan positif atau meningkat. Nah, ketika kita punya pasien yang tadi nyeri dada, onsetnya baru 2 jam. Ketika kita cek ada STEMI, tapi troponinnya ternyata negatif atau tidak naik. Hasilnya itu negatif. Apa yang kita lakukan? Apakah ini beneran bukan STEMI? Padahal jelas ST elevasinya misalnya signifikan lebih dari 2 kotak kecil di lead dada secara berurutan, V3 dan V4 misalnya. Nah, yang harus kita lakukan pada kondisi itu adalah biasanya kita ulang serial dari troponinnya, karena troponin itu akan meningkat pada jam ketiga dan keempat. Setelah jam ketiga, bisa juga dia meningkat langsung, misalnya 1 jam setelah onset ini langsung meningkat, tapi bisa juga meningkat baru pada jam ketiga dan keempat. Karena itu ketika kita punya pasien dengan nyeri dada yang onsetnya baru misalnya 3-4 jam, itu kita melakukan pemeriksaan troponin yang meningkatnya lebih cepat.
Sedangkan enzim lain seperti CKM, BCK itu biasanya meningkat ketika setelah 24 jam sampai 48 jam. Nah, oke. Ketika pasien tadi kita EKG tidak ada ST elevasi, maka ketika pasien tadi kita EKG tidak ada ST elevasi, maka dua kemungkinannya, bisa pasien tersebut mengalami non-STEMI atau hanya unstable angina pectoris. Ketika perbedaannya yaitu di kardiak enzimnya. Pada non-STEMI, walaupun tidak ada ST elevasi, tapi kardiak enzimnya positif. Sedangkan pada unstable angina pectoris, walaupun maksud saya tidak ada STEMI dan kardiak biomarkernya negatif. Nah, tentu saja ini menunjukkan derajat dari keparahan obstruksi arterinya. Nah, dari sini kita sudah bisa semuanya memahami bagaimana menggolongkan pasien ini, apakah dia termasuk STEMI yang memerlukan terapi yang merupakan kegawat daruratan, harus diberikan terapi reperfusi, baik melalui PCI ataupun dengan pemberian obat fibrinolytik, ataupun pasien ini termasuk ke non-STEMI dan unstable angina pectoris. Oke, ini tadi sudah dibahas sekilas di depan. Jadi ACS itu acute coronary syndrome, itu disebabkan karena berkurangnya suplai darah ke miokardium. Ini sebagian besar atau pada umumnya memang disebabkan karena pengecilan atau penyempitan dari arteri koronaria, yaitu terjadinya aterosklerosis. Jadi aliran darah ke jantung, ke sel-sel jantung itu berkurang, karena pembuluh darahnya itu mengecil, karena ada tumpukan lemak itu. Nah, ketika kita beraktivitas kan butuh aliran darah yang banyak, tapi tetap tidak bisa memenuhi karena karena ya arterinya tersumbat atau mengecil, karena itu dia akan menyebabkan iskemik miokardium dengan karakteristiknya nyeri. Nah, bahayanya kalau ruptur itu, kalau plak itu ruptur. Jadi ketika ruptur kita tahu bahwa setiap ada cedera di dalam sel ataupun di pembuluh darah itu akan mengaktifasi sistem pembukuan darah. Jadi trombosit itu akan berkumpul di area yang plak ruptur itu, akan menyebabkan berkumpul terus menumpuk, akan menyebabkan penyumbatan yang total dan terjadi obstruksi arteri koroner yang total. Aliran darah benar-benar tidak bisa lewat sehingga menyebabkan infak miokard atau kematian sel-sel jantung. Nah, ini juga yang harus diketahui. Tadi kita bahas sekilas mengenai angina pectoris, yaitu nyeri angina. Jadi yang termasuk ke dalam golongan acute coronary syndrome itu adalah unstable angina pectoris. Tapi ada istilah untuk stable angina. Jadi angina yang stabil. Angina yang stabil itu adalah nyeri yang berkurang dengan istirahat atau dengan pemberian nitrogliserin yang biasa diberikan lewat di sublingual ataupun bisa secara oral. Nah, jadi ketika pasien datang dengan keluhan nyeri dada sebelah kiri, terasa seperti termas-remas. Tapi ketika ditanya, ini hilang kalau Bapak istirahat atau Ibu istirahat, apakah berkurang? Hilang. Kalau sudah dikasih nitrogliserin, apakah berkurang nyerinya atau hilang? Hilang. Nah, ini berarti masuknya ke angina stabil. Jadi pasien masih belum, istilahnya masih belum berat dan belum dikategorikan sebagai ACS. Ini nanti dibaca lagi, jadi perbedaan antara angina stabil dan angina yang unstable, yang tidak stabil. Nah, ini nanti pengkajian dengan pasien dengan akut myocard infarct. Jadi keluhan utamanya, paling utama itu adalah nyeri dada. Penting sekali untuk menanyakan onsetnya. Onset itu kapan nyerinya bermula atau kapan nyerinya itu timbul. Karena ini tadi menentukan apakah kira-kira troponinnya udah naik belum, kira-kira CKMB-nya udah naik belum, karena troponin biasanya naik setelah 3 jam, walaupun bisa setelah 1 jam kita cek ternyata sudah positif, tapi biasanya dia semakin berlalu, troponin itu naiknya semakin signifikan. Jadi penting untuk menentukan itu, dan penting juga untuk menentukan apakah pasien ini masih bisa diberikan fibrinolitik. Jadi misalnya rumah sakit di daerah yang tidak mempunyai fasilitas PCI atau pemasangan ring tadi. Jadi kan harus diberikan fibrinolitik atau trombolitik. Contoh obatnya itu adalah
serpokinase atau altepase. Nah, obat ini hanya boleh diberikan apabila onsetnya itu tidak lebih dari 12 jam. Makanya penting sekali untuk menanyakan kapan mulainya. Karena ketika kita berikan fibrinolitik pada pasien dengan onset yang lebih dari 12 jam itu tidak ada manfaatnya, satu. Yang kedua, beresiko untuk mengalami pendarahan intrakranial atau stroke hemorrhagic. Makanya itu penting. Ini nanti dibaca lagi tentang onset, faktor yang meningkatkan nyeri dan mengurangi nyeri, dan kualitasnya, kuantitinya seperti apa. Nah, ini yang apa namanya perlu juga diketahui oleh mahasiswa semua. Jadi nyeri dada itu tidak semua karena jantung. Jadi ini ada beberapa karakteristik nyeri menurut American Heart Association yang kemungkinan kalau pasien datang dengan nyeri seperti ini bukan karena nyeri angina atau bukan karena nyeri jantung. Satu adalah nyeri tajam seperti tertusuk, bertambah dengan pernapasan atau batuk. Jadi ketika kita punya pasien, Pak, nyerinya bertambah nggak dengan istirahat, bertambah nggak dengan pernapasan? Kalau Bapak menarik nafas, bertambah nggak nyerinya? Ya, bertambah. Atau nyerinya bertambah karena batuk. Itu kemungkinan besar bukan nyeri karena angina, tapi karena pleuritis. Terus, yang bukan merupakan nyeri angina juga ketika pasien, ketika kita tanyakan lokasinya di mana, itu pasien bisa menunjuk dengan satu jari. Nah, itu kemungkinan bukan nyeri angina, karena pasien dengan nyeri angina ketika kita tanya di mana lokasinya, maka dia akan menjawab seperti ini. Dia akan tidak bisa menunjuk dengan satu lokasi. Nyeri yang timbul dengan pergerakan atau palpasi itu juga kemungkinan bukan nyeri angina, mungkin itu karena trauma atau patah tulang, itu bisa, tapi bukan karena angina. Nyeri yang berlangsung selama berjam-jam, jadi itu bukan nyeri angina. Kalau sudah 24 jam nyeri terus, itu kemungkinan bukan karena angina, tapi karena lain, misalnya karena CA atau yang lain. Dan nyeri yang yang berlangsung cuma dalam hitungan detik, nyeri banget ketusuk tapi cuma 1 detik. Itu kemungkinan bukan karena nyeri angina. Oke, ini ada hasil penelitian bahwa ternyata serangan jantung itu paling banyak terjadi pada pagi hari sampai siang, dan terjadi paling banyak pada hari Senin. Itu kenapa? Memang ketika saya kerja di rumah sakit juga di bagian IGD itu rata-rata menerima pasien dengan heart attack itu biasanya dinas pagi. Dinas malam itu jarang sekali ada heart attack. Tapi memang ada juga sih. Cuman ini hasil penelitian, coba dipikirkan kenapa. Ini berhubungan dengan peningkatan kebutuhan oksigen yang tiba-tiba, peningkatan suplai darah, peningkatan kebutuhan suplai darah yang mendadak dan tiba-tiba dari sel-sel miokard. Coba dipikirkan kenapa. Oke, yang lain ini nanti dibaca lagi. Ini juga sudah dibahas ya, lokasi IMA atau infak miokard yang bisa ditunjukkan dari lead EKG. Jadi, misalnya tadi pasien kita mengalami ST elevasinya di lead 23 AVF ini, berarti dia bagian inferior jantung yang disuplai oleh arteri koronaria kanan, right coronary artery. Nanti ini diperdalam lagi. Oke, ini tadi yang saya katakan. Jadi beberapa cardiac enzim yang bisa kita lakukan di di rumah sakit. Ini adalah CKMP, tapi yang sekarang yang sering digunakan sebagai pilihan pertama yaitu troponin I atau T, troponin I atau troponin T itu sama saja karena meningkatnya cepat dalam 2 jam setelah IMA. Ada yang 1 jam sudah meningkat, ada juga yang harus menunggu 3-4 jam. Intinya troponin I dan T ini meningkatnya lebih cepat, paling cepat di antara cardiac enzim yang lain. Jadi kita bisa cepat mendeteksi ada tidaknya sel-sel jantung yang mati gitu. Dan troponin I dan T ini juga tetap meningkat selama 10 hari. Jadi kita bisa melakukan evaluasi apakah pasien ini memang mungkin pernah mengalami, atau misalnya pasien sudah 7 hari yang lalu pernah mengalami nyeri dada tapi belum pernah dicek gitu. Jadi ini bisa diketahui dari troponin I atau troponin T. Ini juga ada BNP, ini juga yang terbaru. Jadi hasil lab yang bisa mendeteksi ada tidaknya gagal jantung. Oke, ini tadi pilihan terapi untuk STEMI. Jadi pilihan terapi yang utama yaitu PCI.
atau percutaneous coronary intervention. Jadi nanti di bagian PPT ini nanti ada video, ada link ke video bagaimana PCI itu dilakukan. Jadi nanti ditonton saja. Jadi PCI itu nanti langsung ke arteri yang tersumbat, nanti akan dipecahkan sumbatannya dan dipasang ring untuk tetap terbuka seperti itu atau wire. Nah, permasalahannya ketika RS-nya di daerah misalnya tidak ada fasilitas PCI, ini kan merupakan fasilitas yang cukup advance. Nah, ketika tidak ada dan ternyata jauh ke rumah sakit rujukan yang ada PCI-nya, maka boleh diberikan fibnolitik. Tapi fibnolitik itu tadi harus diberikan ketika onsetnya tidak lebih dari 12 jam karena akan beresiko terkena stroke perdarahan dan juga manfaatnya dipertanyakan. Kalau sudah 12 jam apakah masih bermanfaat seperti itu? Karena berarti fibrin yang terbentuk sudah benar-benar keras. Nah, fibrinolitik ini harus sudah dimulai pada saat 30 menit pasien tiba di RS. Ini idealnya. Jadi ketika sudah diketahui pasien ini STEMI, terus sudah tidak ada kontraindikasi untuk pemberian fibrinolitik, terus juga sudah dipastikan bahwa RS yang mempunyai PCI itu jauh dan tidak maksudnya manfaatnya untuk dirujuk ke sana lebih kecil, maka bisa diberikan fibrinolitik. Jadi obat yang berfungsi untuk memecahkan. Jadi salah satu terapi untuk STEMI itu adalah pemberian obat fibrinolitik atau nama lainnya trombolitik. Contoh obatnya adalah ateklase atau yang di Indonesia itu paling banyak streptokinase. Nah, tapi sebagai perawat kita harus memastikan bahwa onsetnya itu kapan. Karena pemberian obat ini tidak ada manfaatnya apabila diberikan lebih dari 12 jam. Hanya akan meningkatkan resiko dari pendarahan. Nah, pastikan juga sebagai perawat bahwa pasien ini tidak mempunyai kontraindikasi pemberian fibrinolitik. Ini nanti dibaca dosisnya dan juga pemberiannya harus melalui syring pump atau infus pump. Nah, ini pemberian ini adalah merupakan tugas kita sebagai perawat nanti ketika pasien datang dengan STEMI. Ternyata rumah sakit kita tidak mempunyai PCI dan pasien akan diberikan fibrinolitik. Jadi kita harus screening. Apabila pasien mempunyai kontraindikasi fibrinolitik, maka tidak boleh diberikan obat ini. Tapi nanti terapinya adalah terapi MONA yang tadi itu, terapi terapi umum yang akan diberikan. Tidak menggunakan terapi fibrinolitik. Nanti kita bahas terapinya apa saja yang bisa diberikan. Jadi ini merupakan kontraindikasi pemberian fibrinolitik, ada pendarahan aktif, ada trauma kepala, ada riwayat stroke hemoragik kapanpun, tidak boleh diberikan, ada stroke iskemik, dan ada tumor atau lesi di pembuluh otak. Itu kita harus tanyakan kepada pasien dan keluarganya. Dan juga jangan lupa yang paling penting adalah persetujuan tertulis dari keluarga. Ini kontraindikasi relatif, artinya masih bisa dipertimbangkan mana manfaat yang paling tinggi, apakah diberikan atau tidak. Nah, sebagai perawat, yang paling penting itu adalah kita memastikan bahwa pasien dengan ACS itu harus bed rest. Bahkan untuk ke kamar kecil atau ke toilet pun sebisa mungkin dilakukan di di tempat tidur. Karena kebutuhan oksigen tubuh itu harus benar-benar dikurangi. Karena apabila terjadi peningkatan kebutuhan oksigen tubuh, berarti kan jantung itu harus memompa lebih cepat lagi dan lebih berat lagi. Sementara jantungnya sendiri sedang kekurangan oksigen, karena itu pasien harus benar-benar bed rest. Dan pasien dengan ACS ini biasanya harus dirawat di ruang yang intensif, minimal HCU lah kalau unstable angina. Tapi kalau STEMI itu biasanya harus di ICU ataupun ACCU. Tanda-tanda vitalnya harus dikaji secara teratur, termasuk saturasi oksigen. Ketika masuk itu harus sudah dipasang IV line. Biasanya kita butuh 2. Kita harus monitoring EKG 12 lead dan juga monitoring irama jantung. Karena pasien-pasien dengan STEMI itu bisa beresiko untuk mengalami kardiak aritmia yang letal, seperti VT atau VF dan juga asystole. Jadi memang harus dimonitor. Biasanya kardiak monitor itu harus terpasang secara terus-menerus. Oke, ini pemberian
intervensi keperawatan pada pasien dengan ACS itu adalah yang paling penting adalah pain relief, jadi mengurangi nyeri dadanya. Itu penting sekali karena itu tadi, karena nyeri itu bisa meningkatkan kebutuhan jantung akan oksigen, sementara jantung itu sendiri sedang mengalami kekurangan karena arterinya yang tersumbat. Karena itu penting sekali untuk mengurangi nyeri. Nah, mengurangi nyeri ini biasanya diberikan bisa dengan nitrogliserin, karena nitrogliserin itu vasodilator, jadi bisa meningkatkan aliran darah ke sana dan juga pemberian analgesik. Kalau misalnya pasien dengan pemberian nitrogliserin dan oksigen nyerinya tidak berkurang, maka harus diberikan morfin. Morfin itu juga sebagai analgesik atau anti nyeri juga bisa sebagai ansiolitik. Jadi cemas. Orang dengan cemas itu kan berbahaya juga karena cemas itu meningkatkan aktivitas simpatis, nanti meningkatkan frekuensi jantung, kerja jantung. Nah itu kan nggak boleh karena jantung itu harus istirahat karena sedang mengalami iskemik seperti itu. Jadi pasien tidak boleh cemas, pasien tidak boleh merasa nyeri. Nitrogliserin dan aspirin. Aspirin itu untuk mengurangi aspirin itu merupakan anti-agregasi trombosit. Jadi dia mencegah. Jadi tidak bisa memecah trombus yang sudah terbentuk, tapi mencegah perantaian trombosit untuk terus menumpuk di sumbatan itu. Yang bisa untuk memecahkan trombus yang sudah terbentuk itu hanya yang tadi kita bilang itu, yaitu fibrinolitik atau trombolitik. Nah, ini nanti dilihat ya, video yang saya katakan tadi. Nah, ini contoh diagnosa keperawatannya, nyeri dada, penurunan curah jantung. Ini nanti tanda-tandanya harus sesuai, misalnya ada penurunan tekanan darah, ada peningkatan CRT, ada peningkatan frekuensi nadi. Terus ada tangan dingin, pucat, seperti itu. Terus penurunan produksi urin yang signifikan. Ada penurunan tingkat kesadaran juga. Intoleransi aktivitas, ya ini juga dimasukkan. Perfusi jaringan miokardium tidak adekuat juga. Oke, mungkin sampai di sini nanti lebih jelasnya mungkin bisa dibaca lagi, karena memang video ini sangat terbatas, jadi video pembelajaran ini saya buat hanya sebagai pelengkap. Yang paling penting adalah membaca buku sumber terutama ataupun jurnal-jurnal yang terkait dengan akut coronary syndrome ini.